teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Betty Etikasari. Saya dari kelompok 4, angkatan 77, Latsar CPNS dari PPSDM Regional Yogyakarta. Di sini saya akan melaksanakan podcast dengan pejabat publik dengan tema penerapan nilai aneka. Narasumber saya adalah Bapak Wahyunin Triwidianto SE. Beliau adalah Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selamat pagi Pak Yunin. Pagi, ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah saat ini kondisi sudah sehat. Alhamdulillah. Semoga Mbak Tika juga sehat ya. Amin, Jih Bapak. Mohon izin nggak Pak, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait nilai dasar CPNS, yaitu nilai aneka. Bapak tentunya pernah mendengar dong istilah ASN beraneka. Apa sih ASN beraneka menurut jenengan, Pak? Oh, aneka ya. Seingat saya itu sejak tahun 2014 istilah aneka itu sudah disosialisasikan. Kenapa pada tahun itu Undang-Undang ASN yang nomor 5 tahun 2014 itu disebutkan ya bahwa ASN itu harus memiliki sikap profesional yang tercermin dari pengaktualisasian nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi aneka itu merupakan singkatan ya. Hanya diri, kemudian kalau misalkan A itu akuntabilitas, kemudian N-nya itu nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya itu komitmen mutu, dan yang terakhir A itu adalah anti korupsi. Tentunya di situ sih masing-masing ada penjelasannya. Itu sih menurut saya, Mbak. Oh ya, baik. Kalau penerapan aneka di inspektorat seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan dalam keseharian seperti apa gitu penerapannya, Pak? Oh iya, tentunya kalau berbicara penerapan aneka berarti kan harus satu persatu nih, misalkan dari sisi akuntabilitas penerapannya seperti apa, kemudian sisi nasionalisme penerapannya seperti apa, dan lain-lain. Kalau di inspektor sendiri sih, misalnya saya mulai dari akuntabilitas dulu ya Mbak ya. Nggih, Kalau akuntabilitas itu kan sesuatu yang sesuatu pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawabannya ini bisa diukur, kemudian juga hasilnya adalah nyata berdasarkan data. Nah, di inspektor sendiri, contohnya untuk sisi akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja kita ada kalau dari sisi ASN-nya itu misalkan mengisi kinerja hariannya pada aplikasi Suhita. Nah, kinerja dari aplikasi Suhita ini nanti kan bisa dicetak, itu berupa laporan hasil kinerjanya. Kemudian juga dari sisi untuk laporan kedisiplinan ASN pada jam kerja itu juga terekam pada aplikasi Prasasti yang menggunakan absensi secara digital. Itu juga salah satu bentuk akuntabilitas. Itu secara ASN yang pribadi ya Mbak ya. Yeah. Kemudian juga kalau secara organisasi adanya contohnya itu adalah laporan kerja perangkat daerahnya atau LKJIP-nya yang biasanya diserahkan kepada pemerintah kabupaten itu satu. Kemudian juga ada laporan keuangan dan sebagainya dari akuntabilitas itu. Juga bisa berupa kejelasan tugas dan wewenang ASN yang ditetapkan pada peraturan bupati tentang struktur organisasi dan tata kerja inspektorat. Itu dari sisi akuntabilitas. Kalau dari sisi nasionalisme, tentunya nasionalisme ini kan intinya kan pokok pada nilai-nilai kebangsaan ya. Nah, nilai kebangsaan, bagaimana inspektorat untuk menciptakan nilai nasionalisme di inspektorat? Biasanya kita latih, misalkan mengikut sertakan ASN pada kegiatan-kegiatan religi, pada peringatan Hari Besar Nasional, kemudian juga bisa contohnya memberi kesempatan pegawai inspektorat untuk melakukan kegiatan pemilihan umum. Bisa juga mendukung program pemerintah terkait kepentingan publik. Itu sih yang aktual yang diterapkan di inspektorat. Cuma hal yang sederhana sih apel pagi termasuk nasionalisme. Intinya bagaimana sifat nasionalisme ini biasanya kita kalau secara teori itu memang dijabarkan melalui disesuaikan dengan
penerapan pengamalan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila 1 sampai 5 sampai sila kelima. Tentunya banyak sekali contohnya, cuma itu secara nyata di surat seperti itu. Kemudian menginjak ke etika publik. Tentunya etika publik kalau di inspektorat itu biasanya kita mengenal biasanya dengan kode etik ya. Kode etik itu merupakan wujud yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari etika publik. Jadi kode etik ini semacam aturan tertulis, kode etik tertulis untuk penjabaran dari etika publik. Kalau di kita sih di setiap ASN, di lingkungan inspektorat itu sudah kita informasikan untuk tidak menginformasikan data yang sifatnya rahasia. Jadi kode etiknya ASN inspektorat itu salah satunya tidak menginformasikan data yang sifatnya rahasia seperti hasil pemeriksaan, kemudian tindak lanjut pengaduan masyarakat, ya, untuk diinformasikan kepada publik. Jadi ada beberapa informasi yang sifatnya rahasia yang tidak boleh diinformasikan kepada publik. Kemudian juga misalkan kode etik bagian pelayanan. Kode etik bagian pelayanan kita himbau misalkan yang di area lobi inspektorat itu untuk melakukan pelayanan kepada tamu siapa saja dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas, kemudian punya jiwa melayani. Kemudian dalam rapat-rapat kita tentunya juga untuk etika publik itu kita pakai kode etik dengan menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak saling mempertahankan pendapat. Ya, jadi kita selama rapat ini kita pegang kode etik untuk selalu menghargai pendapat orang lain. Jika rapat tidak gontok-gontokan dan sebagainya. Nah, kemudian terkait komitmen mutu di inspektorat itu kita berpedoman ya dalam memberikan mutu ini kita mengacu pada standar operasi prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan. Misal SOP penanganan pengaduan masyarakat. Jadi kita ada pedoman nih untuk memberikan mutu kita, memberikan pelayanan terkait pengaduan masyarakat ada. Jadi ada patokan dari kita sehingga minimal siapapun yang melayani terkait pengaduan masyarakat, contoh aja ya, itu kita ada pelayanan yang standar yang sama. Syukur kalau kita bisa memberikan pelayanan di atas standar. Nah, sehingga apa tujuan dari komitmen mutu ini adalah bahwa yang menerima pelayanan publik dari inspektorat akan merasakan puas atas pelayanan kita. Kemudian sebagai bukti bahwa kita memberikan komitmen mutu itu adalah kita pasang maklumat pelayanan di kantor yang isinya komitmen di dalam profesionalisme pelayanan yang bermutu. Kemudian yang terakhir untuk penerapan aneka ini adalah yang anti korupsi. Kalau penerapannya kita ini selama ini di inspektorat itu kita bentuk tim saber pungli. Anggotanya sih ada yang dari unsur inspektorat, ada dari Satpol PP, kemudian dari kepolisian, dan juga kejaksaan. Intinya sebatas kita pada saat ini penerapan kita terhadap anti korupsi itu adalah melakukan sosialisasi anti korupsi, termasuk pungutan liar kepada perangkat daerah, kemudian kepada desa, kepada kelurahan, kemudian kepada instansi seperti sekolah dasar negeri, SMP negeri, yang biasanya menggunakan dana BOS. Nah, kita adakan sosialisasi kegiatan seperti itu. Saya kira itu Mbak Tika terkait penerapan aneka di lingkungan inspektorat. Demikian. Iya Bapak, wah lengkap sekali Bapak penjelasannya. Saya juga masih penasaran nih Pak sama itu untuk pengaduan masyarakat. Sejauh ini kualitas pelayanannya seperti apa ya Pak? Apakah ada aplikasi yang diterapkan gitu Pak di inspektorat? Ada, kita di inspektorat itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, tahun berapa ya, berarti 2019 itu, atau 2020 ya, kita ada untuk terkait pengaduan masyarakat, itu ada aplikasi Lapor SPAN, jadi laporan pengaduan masyarakat secara online. Itu masyarakat bisa download aplikasi itu, memberi pengaduan lewat aplikasi itu nanti pengaduannya nanti secara otomatis nanti ada beberapa instansi yang menerima, biasanya dari
Diskominfo Kabupaten sama kantor kita Inspektorat masuk. Nanti kita tahu itu kalau ada pengaduan masuk. Cuma tidak seluruh pengaduan masyarakat itu bisa ditindaklanjuti. Jadi memang sudah ada standar pelayanan ya terkait pengaduan masyarakat. Misalkan boleh masyarakat itu memberikan pengaduannya datang ke inspektorat melalui surat, melalui aplikasi. Nah, yang termasuk yang lagi in sesuai dengan yang tahun milenial ini kan lebih cepat. Nggak usah datang ke kantor, nggak usah buat surat. Yang penting dia memasukkan pengaduannya lewat aplikasi Lapospan namanya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai standar kita, bahwa untuk pengaduan itu ya baik melalui aplikasi Lapospan, melalui surat ataupun melalui media yang lain, itu yang harus diperhatikan oleh pelapor adalah satu, identitas pelapor harus disertakan. Kemudian tanpa itu kita tidak bisa menindaklanjuti, soalnya yang lapor tidak jelas. Kalau identitas seperti KTP, bisa SIM, yang penting namanya jelas, kemudian alamatnya juga jelas yang lapor, di mana. Nah, yang kedua, ada yang dilaporkan, materi apa yang dilaporkan juga harus disampaikan. Tidak serta-merta ngisi nama doang, kemudian diklik kirim. Nah, itu juga tidak bisa kita tindaklanjuti. Jadi yang dilaporkan apa disampaikan secara jelas. Kejadiannya di mana, kemudian waktunya kapan yang dilaporkan itu, siapa pelakunya yang dilaporkan, itu juga harus jelas. Jadi tema, identitas juga jelas. Jadi seperti itu Mbak Tika. Jadi kita lebih mudah memberikan pelayanan masyarakat kalau misalkan masyarakat sudah bisa melalui aplikasi. Dan itu pun sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat. Demikian. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan penjelasannya sudah cukup menarik Pak dan cukup jelas. Terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama Mbak Tika, sama-sama. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, amin. Juga saya doa juga Mbak Tika juga dalam keadaan kondisi sehat. Ya Mbak Tika ya. Nah, amin. Matur suwun. Mangga. Ya. Demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.